Ini Ustaz simpulkan. Oke, Ustaz simpulkan bahwa pergaulan bebas itu adalah setiap segala sesuatu, baik berupa ucapan, perbuatan, tindakan, aktivitas manusia itu yang berhubungan dengan pergaulan di dunia ini, ya, yang mengarah atau yang mendatangkan kepada kemaksiatan, yang mendatangkan kepada dosa, ya, yang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan perbuatan mungkar. Mungkar itu segala perbuatan yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan semakin jauh. Kebalikannya adalah ma'ruf, segala perbuatan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, karena ma'ruf itu segala perbuatan yang baik. Kalau itu kita lakukan, ini mengundang ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara pergaulan bebas itu apapun jenisnya, apakah berjudi, minum khamar, ya, atau mabuk-mabukan, berzina, zina mata, zina tangan, zina kaki, zina hati, zina pikiran, zina lisan, zina telinga, zina penglihatan, zina pikiran, dan lain sebagainya, apapun itu namanya, itu sesuatu yang mungkar, sesuatu yang tidak baik. Ya, ini akan mendatangkan murka Allah atau azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, la taqrabuz zina. Ya, jangan dekati zina, kata Allah. Ya, kenapa? Karena itu perbuatan keji. Wasa asabila, dan merupakan seburuk-buruk jalan kalau kita mengambil jalan itu. Apa arti seburuk-buruk jalan? Ya, nanti akan Allah masukkan kita ke dalam neraka jahanam. Ya, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa itu apa? Ya, perbuatan zina, pergaulan bebas, ya, di luar batas syariat Islam. Nah, inilah mungkin ya kesimpulan yang mesti kita pahami, ya, bahwa setiap dosa yang kita lakukan, sekali kita berbuat dosa, maka satu titik ada di dalam hati kita. Dua kali kita berbuat dosa, dua titik di hati kita. Titik apa? Noda hitam. Tiga kali berbuat dosa, tiga titik noda hitam. Kalau ratusan kali, ribuan kali kita berbuat dosa, tanpa kita bersihkan dengan zikir kepada Allah, maka hati ini bisa tertutup dengan titik-titik hitam tadi. Kalau hati telah tertutup dengan titik-titik dosa, ya, maka ini yang menyebabkan susah kita menghafal. Ini yang menyebabkan nur atau cahaya ilmu itu tak bisa masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Ya sudah diliputi dengan kegelapan. Ya, maka untuk menghilangkan kegelapan di hati kita ini karena dosa-dosa dan kemaksiatan, satu, taubat kepada Allah. Ya, yang kedua, mahabbah dengan Rasulullah. Yang ketiga, perbanyak kita membaca Al-Quran, sehingga ya, hati tadi yang suram, yang buram, banyaknya penyakit hati, seiring sejalan proses, ya, akan menjadi terang, akan disinari kembali dengan nur, cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya Islam, dan cahaya Quran. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang Allah berikan kekuatan iman, kekuatan Islam, sinari dengan cahaya Quran, sehingga kita termotivasi untuk senantiasa berbuat ma'ruf dalam kehidupan di dunia ini dan menghindarkan segala macam kemungkaran di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ada yang mau tanyakan nggak? Baik, kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini aja. Ya, untuk kedepannya tolong ya minggu depan kita fokus kepada hafalan surah An-Naba minimal 20 ayat. Ya, kalau sudah hafal sistemnya tahfiz saja. Ya, mulai dari sekarang persiapkan 1 minggu ke depan. Insya Allah. Demikian yang dapat disampaikan, terlebih kurang mohon maaf. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.